Hello, balik lagi sama gua Awang. Di konten kali ini gue bakal bahas film yang banyak banget nih pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Film yang gue bahas ini berjudul Forrest Gump. Sebuah film yang bercerita mengenai seorang pria yang memiliki kekurangan. Tapi nih di balik kekurangannya itu, dia bisa menjadi orang-orang yang hebat. Bayangin aja, dia bisa menjadi pemain football, menjadi tentara, menjadi pemain tenis, bahkan menjadi pelari dunia. Tapi pastinya ada proses yang gak mudah. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita intip proses dia. Enjoy! Berfokus kepada seorang pria yang bernama Forrest yang sedang menunggu bus sambil bercerita nih kepada orang-orang yang duduk di sampingnya mengenai kisah hidupnya. Forrest terlahir sebagai anak yang spesial, di mana dia memiliki penyakit tulang punggung yang menyebabkan ia harus menggunakan alat-alat untuk berjalan. Orang-orang selalu melihat Forrest nih sebagai keanehan, tapi ibunya selalu sayang nih dan melindungi dia dari orang-orang yang mengoloknya. Ibu Forrest membesarkan Forrest seorang diri karena suaminya sudah tidak ada. Tapi untungnya mereka tidak memiliki masalah finansial nih karena ibunya Forrest menjalankan bisnis penginapan di rumahnya. Lalu ada momen di mana Forrest ingin mendaftar di sebuah sekolah normal, tapi si kepala sekolah nih tidak bisa nerimanya nih karena si Forrest ini memiliki IQ di bawah rata-rata. Alias si Forrest disuruh pergi ke sekolah khusus, tapi ibunya tetap ingin si Forrest ini bersekolah di sekolah normal. Alhasil, Forrest bisa masuk ke sekolah normal dengan bayaran ibunya ini ditidurin sama si kepala sekolah. Emang dajal nih kepala sekolahnya. Forrest pun berhasil masuk ke sekolah normal, dan di hari pertamanya ke sekolah, saat menaiki bus jemputan, terlihat anak-anak menjauhi dan tidak ingin mendekat sama dia. Tapi nih, ada seorang gadis yang bernama Jenny yang menjadi teman pertamanya Forrest. Forrest dan Jenny selalu menghabiskan hari bersama. Dan ada suatu kejadian di mana ada segerombolan anak yang membuli Forrest. Jenny menyuruh Forrest untuk berlari. Terlihat tidak mungkin, tapi keajaiban terjadi nih di mana untuk pertama kalinya Forrest bisa berlari. Ternyata di balik keceriaan Jenny, dia menyimpan kesedihan nih ketika berada di rumahnya. Ayahnya yang seorang pemabuk berat kerap kali menyiksa dia. Sampai-sampai ada adegan di mana ia berdoa kepada Tuhan agar bisa menjadi burung, agar bisa terbang menjauh dari ayahnya. Dan doanya ini dikabulkan, tapi beda konsep. Ayahnya ditangkap oleh polisi dan Jenny diserahkan kepada neneknya untuk dirawat. Lalu scene berganti di mana Forrest sudah beranjak remaja. Tidak ada yang berbeda nih, dia masih sering dibully dan berlari. Tapi kali ini, saat dia berlari, ia dilirik oleh pelatih football di salah satu kampus. Yang hasil, dia berhasil masuk ke kampus dan dia juga menjadi pemain football dan juara terus pula timnya nih karena dia. Forrest terus bercerita nih mengenai hidupnya, walaupun ganti terus nih pendengarnya ya. Dan kali ini kisah sedih datang saat Forrest menunggu Jenny pulang dari kampus. Tapi saat menunggu, ia malah melihat si Jenny sedang bermesraan sama cowok di dalam mobil. Si Forrest mikir kalau si Jenny lagi disakitin, makanya dia nyamperin dan mukulin cowoknya si Jenny. Scene pun berganti di hari kelulusan Forrest. Nah, saat sedang merayakan kelulusan, ia didatangi nih oleh seorang tentara yang ngasih brosur pendaftaran untuk menjadi prajurit. Tanpa berpikir panjang, Forrest langsung terima. Kejadian yang sama terulang nih saat di bus seperti dulu di sekolah, gak ada yang mau ngasih dia tempat duduk, kecuali orang ini yang bernama Bubba, si maniak udang yang akan menjadi sahabat Forrest nantinya. Di luar nalar cuy, si Forrest ini justru unggul dalam penilaian dibanding teman-temannya. Bahkan pelatihnya pun ingin merekomendasikan Forrest. Beda nih sama temennya nih si Bubba, yang dipikirin cuma tentang udang, dan udang terus. Dan di malam hari, ketika Forrest sedang membaca majalah dewasa nih yang dikasih sama temennya, ia ngeliat si Jenny di majalah itu. Ada keterangan info juga nih kalau dia dikeluarin dari kuliah karena bekerja di majalah porno itu. Forrest juga mendapatkan info dari majalah itu bahwa Jenny bekerja di sebuah kafe. Forrest pun ke kafe itu nih untuk melihat Jenny. Dan benar saja, ada Jenny di sana yang sedang bernyanyi sambil bertelanjang. Dan ketika ada pelanggan yang berlaku tidak sopan kepadanya, Forrest langsung menolong Jenny. Tapi si Jenny ini marah dan ngamuk kalau si Forrest ini gak perlu ganggu hidup dia lagi. Nah di saat itu, Forrest menyatakan cintanya nih kepada si Jenny. Tapi responnya Jenny malah nganggap kalau si Forrest ini gak paham sama arti cinta. Setelah itu, si Jenny ini malah mencoba meninggalkan Forrest.
Tapi sebelum pergi, si Forrest bilang kalau dia ditugaskan ke Vietnam dan gak bisa bertemu Jenny dalam waktu dekat. Sebelum pergi, si Jenny cuma berpesan nih kepada Forrest, lari kalau ada masalah atau bahaya. Akhirnya si Forrest berpamitan sama ibunya sebelum dia pergi ke Vietnam. Forrest bersama Bubba akhirnya menuju ke Vietnam untuk melakukan misi pertamanya. Dan di sana ia bertemu oleh seorang letnan yang bernama Dan Taylor yang akan membimbing Forrest dalam misi kali ini. Forrest bersama regunya pun menuju area konflik, menelusuri negara Vietnam. Perjalanan mereka gak mudah, harus waspada terhadap serangan, jebakan, dan cuaca. Bahkan hujan di sana tidak berhenti selama 4 bulan. Bahkan di kondisi genting pun, si Bubba ini terus saja kepikiran udang. Setelah perang, dia berniat menjadi pelayan udang di kampung halamannya. Sedangkan Forrest sibuk menulis surat kepada Jenny. Dan Jenny yang sekarang jadi anak indie nih. Dia berpergian bersama kelompok musik indinya. Esoknya, baru aja hujan reda, kelompok mereka mendapat serangan mendadak. Beberapa anggota mereka pun harus tewas. Bulba beserta Letnan Dan menyuruh Forrest untuk berlari. Tanpa sadar, Forrest pun fokus berlari kencang. Sampai-sampai ia gak sadar nih, udah jauh di depan meninggalkan semua orang. Lalu ia teringat kembali mengenai temannya, Bulba, dan segera kembali berlari untuk mencari temannya. Tapi di tengah pencariannya, ia justru malah menemukan anggota regu yang terluka dan menyelamatkan mereka yang masih hidup satu persatu. Sampai di mana, ia menemukan Letnan Dan yang sudah dalam posisi terluka parah. Letnan Dan menolak untuk diselamatkan, namun Forrest tetap bersikeras nih untuk menyelamatkan dia. Setelah menyelamatkan Letnan Dan, lalu ia melanjutkan tujuan utamanya, mencari Bubba, dan dia berhasil menemukan Bubba yang sudah sangat terluka parah. Forrest membawa Bubba dengan susah payah, karena ia juga harus menghindari ledakan. Forrest berhasil membawa Bubba, namun akibat luka yang terlalu parah, Bubba pun harus kehilangan nyawanya di pangkuan Forrest. Forrest pun berhasil selamat bersama rekan-rekan yang ia selamatkan. Ya walaupun ia terluka karena tertembak di pantat, tapi gak lebih buruk nih dari luka Letnan Dan yang harus kehilangan kakinya. Dan saat di rumah sakit itu, ia juga mendapatkan banyak surat dari Jenny. Dan disinilah masa transisi Forrest dari seorang tentara menjadi seorang pemain tenis meja profesional dimulai. Saat ia berada di rumah sakit, teman tentaranya mengenalkan ia dengan permainan pingpong. Dan ternyata ia berbakat nih memainkan permainan ini. Ketika malam hari, saat Forrest tertidur, ia dibangunkan oleh Letnan Dan yang memarahinya nih karena telah menyelamatkan dia. Dia mengatakan lebih baik mati di medan perang daripada harus hidup seperti sekarang. Esoknya, ia mendapatkan sebuah surat penghormatan, dan saat akan memberitahu Letnan Dan, ia sudah tidak berada di rumah sakit ini. Lalu Forrest pun menghadiri acara penghargaan dirinya. Tapi setelah acara penghargaan, tanpa disengaja nih, ia berada di antara kelompok cinta damai yang sedang bercosplay menjadi tentara. Dan ia juga dipaksa memberikan tanggapan mengenai perang Vietnam. Ya walaupun suara Forrest ini tidak terdengar, karena salah satu petugas mematikan mic. Tapi karena hal ini, ia bertemu kembali dengan cintanya, Jenny. Kemudian Jenny mengajak Forrest ke kelompok indinya. Akan tetapi, kelompoknya ini tidak menerima baik kedatangan Forrest, menyebabkan Jenny cekcok nih bersama pacarnya hingga ia dipukul. Tentu saja si Forrest ini gak diam dong. Dia langsung menghajar pacarnya Jenny dengan brutal cuy. Karena itu, Jenny dan Forrest diusir dari kelompok itu. Sekali lagi, si Forrest ini meminta kepada si Jenny untuk tinggal bersamanya. Tapi si Jenny ini gak mau dan dia tetap memilih pergi bersama kelompok indinya lagi. Setelah kejadian itu, Forrest kembali nih ngelanjutin hobinya bermain pingpong. Bahkan sekarang, dia sudah menjadi pemain timnas untuk negaranya dan mendapatkan banyak penghargaan. Dan di suatu hari nih, si Forrest ketemu sama Babang Gondrong ini yang ternyata adalah Letnan Dan. Akhirnya, si Forrest dan si Babang Gondrong ini menghabiskan malam tahun baru bersama. Di sela-sela obrolan mereka, si Forrest menjelaskan nih bahwa dia ingin melanjutkan mimpi si Bulba, yaitu menjadi nelayan udang. Dan si Letnan Dan mengatakan juga jika ia siap menjadi tangan kanan Forrest jika ia menjadi nelayan udang. Dan akhirnya hal yang ditunggu Forrest pun datang, yaitu surat pernyataan pengunduran dirinya dari tentara. Forrest pun mendatangi keluarga Bulba dan mengatakan akan melanjutkan mimpi dari Bulba.
Ia juga menghabiskan tabungannya nih untuk membeli sebuah perahu kecil yang ia beri nama Jenny. Di lain sisi, si Jenny ini hidupnya malah makin rungkat cuy. Ia bahkan terjerat oleh barang-barang haram ini. Bahkan ia sempat ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas gedung. Tuman emang, udah dapet good boy malah memilih bad boy. Dan ketika si Forrest lagi berlayar, ia melihat Letnan Dan dari kejauhan. Ia pun refleks langsung lompat meninggalkan kapalnya. Saat ditanya apa tujuannya ke sini, si Gondrong menjawab untuk memenuhi janjinya menjadi tangan kanan Forrest saat dia menjadi seorang nelayan udang. Akhirnya nih, si Forrest bersama Kapten Jack Sparrow KW ini berlayar mencari udang. Tapi mencari udang gak gampang, dan bahkan mereka pun harus berdoa ke gereja nih. Dan benar saja nih, doanya ini langsung dikabulkan, tapi beda konsep lagi. Mereka malah dikasih badai yang sangat dahsyat nih, dan Jack Sparrow KW ini menantang Tuhan untuk menumbangkannya. Bukan dia yang ditumbangkan, ternyata kapal-kapal lain nih yang justru tumbang karena badai. Nah, karena kapal lain hancur, hanya kapal mereka nih yang tersisa untuk menangkap udang-udang di sana. Hasilnya, mereka meraup keuntungan sangat banyak, sampai-sampai mereka membuat sebuah perusahaan dengan nama Bubba Gum Shrimp. Mempunyai kapal dan mempunyai banyak cabang. Bisa dibilang mereka menjadi milioner. Dan juga Jack Sparrow KW ini sudah bisa berdamai nih dengan dirinya sendiri. Di saat semuanya sudah berjalan baik, Forrest mendapatkan kabar nih dari ibunya yang sedang sakit. Tak lama setelah itu, Mama Gum menghembuskan nafas terakhirnya. Kehidupan Forrest dan Letnan Dan sudah sangat baik. Forrest menyerahkan perusahaan nelayannya kepada Letnan Dan, sedangkan ia menyumbangkan kekayaannya untuk membangun gereja dan sekolah. Tidak lupa juga, ia memberikan uang kepada mamanya Bubba. Walaupun Forrest sudah mendapatkan semuanya nih, hatinya merasa kosong karena ia selalu merindukan Jenny di setiap malamnya, berharap Jenny datang kepadanya. Dan akhirnya, kehaluannya ini terbayar ketika Jenny datang kepada Forrest. Walaupun mereka tinggal bersama nih, tapi Forrest terkadang masih merasa bahwa Jenny tidak mencintainya, karena Jenny nih gak mau diajak nikah. Tapi di suatu malam, Jenny datang ke kamar Forrest dan mereka pun skidi papap. Tapi itu adalah malam terakhir Forrest bersama Jenny, karena paginya Jenny sudah pergi kembali meninggalkan Forrest. Forrest galau nih, dan inilah transisi terakhir, di mana ia menjadi seorang pelari. Karena kegalauannya ini, tanpa disadari ia terus berlari tanpa tujuan, sampai-sampai rambutnya ini sudah gondrong nih, mirip Letnan Dan. Tapi tanpa Forrest sadari, ia menjadi pusat perhatian dunia karena aksi larinya itu. Bahkan ia mendapatkan fans atau pengikut yang mengikutinya berlari. Dan ujung-ujungnya nih, dia berhenti dan cuman mengucapkan capek pengen pulang ke pengikutnya. Lalu dia pun pulang. Dan itulah kisah flashback Forrest. Tapi belum habis cuy. Tadi itu cuma flashback dia aja. Dan sekarang bakal masuk ke real time. Dimana sebenarnya ia sedang menunggu bus buat pergi ke suatu alamat. Tapi ternyata alamatnya itu deket. Jadi ia mutusin buat lari ke sana. Dan ternyata itu tuh alamat rumahnya Jenny. Tapi Forrest terkejut saat tahu ternyata Jenny sudah menjadi seorang ibu. Jenny menamai anaknya Forrest. Ya, terinspirasi dari nama bapaknya. Bener. Bapak kandungnya adalah Forrest. Ingat kan saat mereka skidi papap sebelum Jenny meninggalkan Forrest terakhir kalinya. Si Forrest ini kaget nih, bukan main, sama takut juga. Dia takut kalau anak dari keturunannya bakal memiliki kekurangan seperti dia. Tapi ternyata anaknya ini sehat walafiat dan juga memiliki kecerdasan di atas anak normal. Forrest pun menghampiri Little Forrest. Ketika di taman, Jenny mengatakan bahwa ia tengah mengidap suatu virus ataupun penyakit. Si Forrest ini gak mementingkan hal itu, dan dia memutuskan untuk mengajak Jenny menikah dan merawatnya. And here we go, acara pernikahan Forrest bersama Jenny. Letnan Dan juga datang membawa tunangannya, dan dia juga nih udah pakai kaki palsu gitu. Ya secara dia udah kaya banget cuy. Akhirnya keluarga bahagia Forrest bersama anak dan wanita yang ia cintai terwujud. Tapi kebahagiaan mereka ini tidak berlangsung lama. Yang dikarenakan penyakit Jenny sudah mulai parah. Dan pada akhirnya Jenny meninggal di samping orang yang sangat menyayangi dia. Forrest pun terus melanjutkan kehidupannya bersama anaknya, Little Forrest.
Dan film Forrest Gump pun berakhir. Jujur ya, film ini tuh bagus banget kalau kalian nonton film fullnya cuy. Bakal mewek juga sih gue yakin. Gimana seorang yang dianggap remeh itu bisa menjadi orang yang besar. Juga gimana mencintai seseorang tanpa melihat sisi buruknya. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Jadi kalau kalian suka film-film kayak gini, boleh kalian request filmnya nih. Atau mau request genre film lain juga bisa ya. Dengan cara komen di setiap video. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Untuk membantu perkembangan di channel ini. Gua Awang izin pamit, sampai ketemu di film-film lainnya. Bye.